Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Firmansyah, BP 18110030. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengenkripsi data dengan menggunakan metode Julius Caesar dan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, oke, tidak perlu lama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa komponen ya. Pertama sini saya akan jelaskan dulu bagian enkripsi. Bagian enkripsi ini apa gitu. Nah, jadi bagian enkripsi ini kan ada plain text dan juga ada ciphertext. Plain text ini nanti akan berisi data awal sebelum dienkripsi gitu. Nah, memang datanya itu kan data saudara dan juga data orang tua. Selanjutnya ada bagian ciphertext. Jadi ciphertext ini akan berisi data enkripsi gitu. Maksudnya misalkan nama Rian nih, Rian Firmansyah, habis itu dienkripsi. Nah, yang data enkripsi inilah akan dimasukkan ke dalam ciphertext ini gitu. Selanjutnya ada bagian dekripsi. Jadi bagian dekripsi ini ada bagian plain text. Nah, jadi pada bagian dekripsi ini itu akan berisi tentang data yang sudah diterjemahkan gitu ya. Misalkan gini, nama Rian kan tadi sudah diubah menjadi enkripsi gitu ya. Sudah dekripsi dulu, sudah diubah menjadi huruf acak. Setelah itu di dekripsi. Dekripsi itu maksudnya diterjemahkan kembali gitu ke dalam bentuk semulanya. Nah, kira begitu. Selanjutnya di sini ada nomor urut 1 sampai 27. Ini sampai 27 ya. Ini saya gunakan sebagai apa nanti, sebagai panduan gitu ya, sebagai nomor urutnya gitu. Ini ada huruf A sampai Z. Nah, jadi huruf A sampai Z ini saya gunakan sebagai patokan kita. Kalau misalkan nanti kita masukkan A gitu, nanti dicari juga A itu sama dengan apa sih gitu. Nah, yang terakhir di bagian ini, setelah Z kan ada teks kosong ya, ada kolom kosong. Nah, jadi yang kolom kosong ini itu berisi tentang ini, berisi spasi. Kenapa saya kasih spasi pada enkripsi ini? Karena biasanya kalau misalkan kita membuat sebuah teks gitu ya, pastilah ada sebuah spasi di dalamnya. Kalau misalkan kita nggak kasih spasi, nanti yang si sistemnya nggak bakalan baca gitu, dia nggak bakalan tahu apa sih yang spasi itu gitu, dia tidak bakalan bisa untuk menenkripsinya. Selanjutnya ada yang data di bawah, ada mulai dari F. Jadi yang di bawah ini itu adalah nanti data yang akan kita gunakan sebagai enkripsinya gitu, atau huruf acak yang akan kita gunakan untuk mengenkripsi datanya. Oke, tidak perlu lama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Langsung kita coba saja ya. Di sini utama kita buatkan dulu sebuah tabel kosong. Dibikin dua aja, kayak gini. Dua baris, dikasih border biar rapi. Nah, jadi langkah pertamanya kita akan mengambil data dari teks pertamanya gitu. Nah, kita ngambil data dari ini nih. Dari teks pertama dimasukkan ke bagian ini. Coba kita akan menggunakan yang namanya meet. Setelah itu teks gitu. Teksnya kita akan mengklik bagian yang pertamanya karena kita akan mengambil teks di sini ya. Setelah itu kita perlu membuat dia jadi absolut, itu menggunakan F4. Nah, sudah. Setelah itu kita kasih titik koma, kita buat value. Value-nya kita mulai dari teks pertama gitu ya. Nah, ini saya bilang tadi kalau yang nomor 1 sampai 27 itu digunakan sebagai itu ya, sebagai patokan nomornya menurut 1 1 ini adalah jumlah karakter yang akan kita ambil gitu. Karena sekarang kan saya setiap kolom gitu, saya ingin mengambil satu data gitu. Nah, ini sudah. Setelah itu ini di copy ke samping sampai habis kolomnya. Nah, ini sudah. Oke, coba kita tulis di sini nama saudara saya, yaitu Rima Yunita.
Nah, sudah ya. Berarti untuk mengambil data dari teks satunya sudah berhasil. Setelah itu baru kita main enkripsi datanya dengan cara menggunakan sebuah fungsi namanya lookup. Setelah itu kita klik yang di atas sebagai lookup value-nya. Setelah itu tabel array. Nah, tabel array-nya yang kita gunakan yang ini ya, A sampai Z ini, dan juga huruf acaknya. Kita kasih F4 biar dia absolut, koma. Kita akan mengekripsi datanya berdasarkan indeks yang kedua ini ya, berdasarkan data yang kedua. Berarti kita buat 2 di sini. Setelah itu kita buat 0 supaya dia jadi false. Oke, gini. Ini ditarik ke samping sampai habis. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, gini ya. Ini berarti ada yang error ya. Kenapa? Karena jumlah dari karakternya itu kurang gitu, kurang dari jumlah data yang harus diisi. Soalnya yang jumlah datanya kan harusnya 27 gitu ya. Nah, supaya tidak error kita harus lengkapi sebanyak 27 juga. Nah, oke. Nah, coba kita lihat. Benar nggak sudah dienkripsi gitu ya? Benar nggak sudah diubah menjadi huruf acak? Coba kita lihat dulu. Huruf R. Mana nih R nih? R. Nah, udah. R berubah jadi W ya, udah ya. Berarti kita sudah berhasil yang untuk spasinya juga sudah diubah jadi dolar. Oke, kita masuk ke teks kedua. Teks 2. Oke. Kita kasih bold. Setelah itu dibuat juga di bawahnya tabel kosong sebanyak 2. Oke. Dikasih border, jangan lupa. Buat rata tengah. Nah, sekarang kita akan mengambil data dari teks kedua. Dari tag kedua itu berarti yang di bawahnya, di bawah nama prima. Dengan cara menggunakan meet teksnya, diklik yang kedua. Kita bikin absolute. Bagaimana caranya? Itu tadi dengan menggunakan F4 ya. Oke, kita lanjut. F4, star nomnya kita mulai dari 1. Salah. Value dulu. Value. Teksnya kita mulai dari ini, dari 1. Setelah itu, kita ambil 1 karakter. Oke, sudah. Ini kita tarik ke samping. Oke, siap. Nah, coba kita buat di sini namanya. Itu Randy Yutriman Kurnia. Oke. Coba tes. Coba kita lihat. Oke, sudah ya. Berarti kita perlu data, kita tambahkan spasi sebanyak itu 2, 3, 4, 5, 6. Perlu 6 lagi ya. Nah, jadi supaya jumlah dari datanya itu sama gitu ya dengan jumlah data yang harus diisi itu sebanyak 27, kita harus lengkapi dengan spasi. Oke, sudah. Ini kenapa dilakukan begitu? Supaya nanti tidak ada error gitu. Selanjutnya kita enkripsi digunakan lookup. Value-nya yang dari atasnya, koma, tabel array yang ini. Diklik F4 untuk membuat absolute, koma, indeks kedua, habis itu 0. Oke. Nah, kita tarik ke samping. Oke, sudah. Nah, oke.
Ini coba dibikin rata tengah aja ya, biar rapi di atasnya. Rata tengah. Oke, siap. Ini kenapa bisa begini ya? Nah, udahlah. Oke, kita lanjut ke teks ketiga. Teks 3. Oke, kita bikin bold. Bikin rata kiri. Nah, seperti biasa dibuat lagi tabel kosongnya, yaitu 2 baris ya. Dikasih border. Nah, sekarang kita akan mengambil data dari teks yang ketiga. Dengan cara tadi menggunakan fungsi meet. Setelah itu kita klik ini. Dibikin absolute dengan menggunakan F4. Oke, sudah. Koma value. Value dimulai dari teks pertama, diambil 1 karakter. Oke. Ini di copy ke samping aja, ditarik. Oke. Setelah itu kita bikin teksnya di sini, yaitu Rahmayani Citra. Oke, sudah. Nah, seperti tadi kita lengkapi teksnya sebanyak 27. Oke, sudah. Setelah itu kita enkripsi dengan menggunakan rumus lookup. Lookup value-nya dari implementasikan dari atas, habis itu tabel arraynya yang ini. Oke, maaf salah. Oke. Diulang lagi ya. Koma ini. Oh, bentar, ini kenapa nih? Oke, nah kita ambil yang ini ya. Nah, kita tarik ke samping. Oke, dikasih F4. Setelah itu indeks kedua 0. Oke. Seperti biasa kita tarik ke samping. Oke, sudah. Ya. Coba kita lihat. Nah, sudah. Ini kita bikin data tengah aja biar rapi. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke teks keempat. Teks 4. Oke, bentar. Kita kasih bold. Di blok, Ctrl B. Bikin rata kiri. Seperti biasa kita kasih lagi tabel kosong gitu ya, sebagai tempat nantinya, sebagai wadahnya. Nah, oke, kita kasih border, kita kasih rata tengah. Nah, sekarang kita akan ambil data dari teks yang keempat dari sini. Kita buat meet teksnya yang ini. Setelah itu kita bikin udah jadi absolute. F4. Oke, setelah itu kita lanjut. Value-nya kita ambil dari teks pertama. Kita ambil 1 karakter. Oke, bentar. Ditarik ke samping kanan. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan buat teks di bagian yang keempatnya, yaitu
nama orang tua. Oke, sudah. Seperti biasa kita lengkapi menjadi 27 karakter. Sudah. Selanjutnya kita lakukan enkripsi dengan menggunakan hal lookup. Value-nya berdasarkan yang di atas. Habis itu tabel arraynya yang ini. Ke samping. Oke, kita kasih di F4 supaya absolute. Koma. Array kedua. 0. Oke. Nah. Coba kita tarik ke samping. Oke. Jadi kita cek ya. M. Oh. MR. Oke, sudah benar ya. Setelah itu kita buat teks yang terakhir, yaitu teks kelima. Oke, teks kelima, 5. Teks 5. Oke. Kita kasih bold. Kita kasih rata kiri. Nah, seperti biasa kita sediakan ini. Kita sediakan tabel kosong nanti ya, supaya datanya bisa ditampung di sini. Oke, sudah. Seperti biasa kita kasih border juga. Ini kita ngambil data yang terakhir ya, dari sini, dari teks yang kelima, dengan menggunakan mid teks yang kelima. Setelah itu kita kasih dia absolute. Setelah itu startnya berdasarkan ini nomor 1 ya, data yang pertama. Bentar, kita kasih value dulu. Value data pertama ini. Oke, kita ngambil satu karakter. Iya. Oke, sudah. Kita tarik ke samping. Nah, sudah. Baru kita isi datanya. Oke, sudah. Seperti biasa kita lengkapi menjadi 27 karakter. Supaya tidak error. Oke, setelah itu baru kita lakukan enkripsi dengan menggunakan hal lookup. Setelah itu value-nya berdasarkan yang di atas, tabel array-nya kita ambil. Setelah itu kita kasih absolute F4. Oke, sudah, koma. Berdasarkan indeks kedua 0. Oke, siap. Nah, ini kita tarik ke samping. Oke. Nah, terapi ini kita kasih apa ya? Kita kasih rata tengah aja. Oke. Nah, sudah. Nah, ini berarti kita sudah berhasil mengenkripsinya ya. Pertama kan dari teks yang normal gitu, kita ubah menjadi teks yang acak. Langkah selanjutnya kita akan mengambil data yang sudah kita enkripsi tadi gitu. Data enkripsinya kita akan masukkan ke dalam teks ciphertext. Dengan cara gimana? Oke, tunggu bentar. Nah, untuk mengambil teks yang pertama gitu, kita menggunakan sebuah fungsi yang namanya concatenate. Nah, baru kita masukkan teks pertama gitu ya, titik koma. Ini kita lakukan sampai habis ya. Sampai habis, terus lagi. Ntar salah nih. Terus
Oke, sudah. Terakhir kita tutup dengan tutup kurung. Oke, sudah diambil datanya ya. Satu, kita akan ngambil data yang kedua dengan menggunakan yang kayak tadi juga, concatenate. Baru kita masukkan teksnya pertama, kedua, ini kita lakukan sampai habis juga. Terus lagi, salah lagi bah. Nah, hapus, ngambil yang W. Oke. Yang terakhir kita kasih tutup kurung. Selanjutnya kita ngambil data yang ketiga dengan menggunakan concatenate. Kita masukkan teksnya, teks pertamanya ini, koma, mana nih, teks 2, 3, 4, 5, 6. Kita lakukan sampai habis juga. Terus oke, sudah terakhir, jangan lupa tutup kurung. Oke, sudah. Kita akan ngambil data yang keempat dengan menggunakan concatenate. Lalu kita masukkan teks keempatnya, titik koma, kita lakukan sampai habis juga. Lanjut. Terus nah, kita kasih tutup kurung. Oke. Yang terakhir kita ngambil data yang ke-5, concatenate. Buka kurung. Kita masukkan datanya, titik koma, titik koma, titik koma. Lakukan sampai habis. Oke, terus nah, terakhir kita kasih tutup kurung. Oke, sudah. Nah, ini kan kita sudah ngambil datanya ya. Ini kita kasih rata kiri, coba. Oh, kanan salah. Tengah ya. Nah, ini kan kita sudah berhasil mengenkripsi datanya, kita sudah berhasil mengambil datanya. Setelah itu kita akan mendekripsi datanya gitu, atau menerjemahkan datanya ke dalam bentuk awalnya gitu, dalam data awal. Dengan cara menggunakan apa ya? Kita lihat nanti. Dekripsi. Oke, kita kasih bold. Nanti kasih data kiri aja. Nah, jadi di sini kita buat tabelnya sebanyak data kita, yaitu 5 ya. Kalau yang di saya, di Rian, banyak 5. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Kita kasih border. Nah, ini kita cut dulu. Kita pindah ke bawah. Ke sini. Nah, jadi untuk mendekripsi datanya gitu atau untuk menerjemahkannya, kita perlu data array kayak tadi gitu. Kayak yang di atas sini. Nah, tapi sekarang keadaannya kita balik gitu. Kita taruh yang data untuk dekripsinya di atas dan yang data normalnya itu di bawah. Coba kita copy. Di copy sampai habis aja ya. Copy, Ctrl C, pindah ke bawah. Nah, ini.
Kita copy, setelah itu yang kedua jangan lupa data normalnya. Oke, kita copy juga, pindah ke bawah. Oke, nah ini kan sudah kita balik ya. Ini coba di-cut lagi, pindah ke atas lah biar rapi. Ctrl X. Ini. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan dekripsi atau menerjemahkan data yang sudah dienkripsi tadi atau data yang sudah diacak diterjemahkan ke dalam bentuk awalnya. Kita akan menggunakan yang fungsi lookup lagi gitu. Tapi untuk value-nya kita ngambil data yang dienkripsinya gitu. Yang ini data enkripsi. Jadi kalau tadi kan kita ngambil yang apanya ya, data normalnya gitu. Kalau untuk dekripsi ini beda gitu. Kita perlu membalikannya. Kita ngambil yang enkripsinya. Ini kita kasih F4 supaya dia menjadi absolute. Oke, koma, ambil array kedua, 0. Oke, sudah. Ini ditarik ke samping aja. Nah, sudah. Bentar. Nah, ini sudah ya. Ini sudah diterjemahkan ke bentuk awal lagi. Ini saya kasih rata tengah dulu biar rapi. Oke. Nah, jadi data pertama kita kan tadi memang benar ya, 5 unita. Nah, ini sudah diterjemahkan lagi ke dalam bentuk awalnya. Ini. Dimana kita ngambil datanya tadi dari yang acak itu ya. Dari yang enkripsinya. Jadi kita sudah berhasil, kita lanjut ke data kedua. Lookup. Kita ngambil yang ini. Terus data kedua, berarti ini ya, yang enkripsinya. Setelah itu array-nya yang ini, yang sudah diacak. Kita kasih F4 supaya absolute. Kita ngambil dari indeks kedua, 0. Indeks kedua itu yang ini ya, yang A, B, C ini. Enter. Ini kita tarik ke samping. Oke, sudah. Sekarang kita lakukan untuk yang data selanjutnya, data ketiga, lookup. Setelah itu value-nya yang ini ya, yang enkripsi dari teks ketiga, koma tabel array-nya yang ini sudah diacak. Kita kasih F4 supaya dia bisa absolute gitu ya. Kita ngambil datanya dari indeks kedua 0. Oke, kita enter aja. Ini kita copy ke samping seperti biasa. Nah, sudah. Kita lakukan lagi untuk teks yang keempat. Lookup. Sudah salah nih. Lookup. Nah, kita ambil yang enkripsi dari data keempat. Koma dekripsinya kita blok semua, kita kasih F4 supaya absolute. Kita ngambil dari yang indeks kedua 0 untuk ngasih false. Oke, ini kita tarik ke samping. Oke, sudah. Kita lakukan lagi untuk data terakhir dengan menggunakan lookup. Kita ambil yang data kelima, yang ini. Setelah itu kita kasih array-nya, indeks array. Nah, dikasih F4 V absolute. Berdasarkan indeks yang kedua. Oke. Nah, ini kita copy ke samping. Oke, sudah siap. Nah, jadi ini kan sudah terjemahkan ke dalam bentuk awalnya ya. Sekarang kita ngambil data ini lagi, data yang sudah terjemahkan, kita masukkan ke dalam plain text yang ada di dekripsi. Dengan cara menggunakan kayak tadi, concatenate. Nah, concatenate, kita masukkan teksnya. Ini teks pertama, kita lakukan sampai habis. Lagi, terus.
Nah, terakhir jangan lupa tutup kurung. Oke, sudah. Ini udah tampil ya. Data awal yang tadi. Satu kita bikin concatenate lagi. Concatenate. Kita masukkan teks yang kedua. Itu ini. Titik koma. Kita lakukan sampai habis. Terus. Salah satu. Ini kita lakukan terus sampai habis. Terus lagi. Oke, kita kasih tutup kurung. Nah, sudah diambil juga datanya. Satu kita ngambil data yang ketiga, concatenate. Salah juga bah. Concatenate. Oke. Kita masukkan teks yang ketiga itu ini. Titik koma kita lakukan sampai habis juga. Kita lakukan sampai habis ya. Nah, jangan lupa tutup kurung. Oke, sudah tampil juga. Kita ambil lagi untuk data yang ketiga, concatenate. Kita masukkan teksnya. Ini teks pertama, kedua, yang 4, 5, 6, 7. Lakukan sampai habis. Oke, terus titik koma. Oke, setelah itu baru kita kasih tutup kurung. Nah, yang terakhir untuk data kelima kita ambil juga concatenate. Oke, kita masukkan datanya, data pertama, 2. Kita lakukan sampai habis juga. Tutup kurung. Nah, sudah berhasil. Bentar. Jadi sekarang kita sudah dapatin ya, kalau misalkan kita sudah berhasil melakukan enkripsi data dan juga dekripsi data. Mana enkripsi kita merubah datanya ke dalam bentuk huruf acak gitu, ke dalam bentuk data acak. Sedangkan yang untuk dekripsi kita juga sudah berhasil menerjemahkannya gitu ya. Ini kita menerjemahkannya tadi. Kita terjemahkan data enkripsinya ke dalam bentuk yang awal lagi gitu, dalam bentuk semulanya. Nah, jadi kira-kira itulah pembahasan tentang enkripsi dan juga dekripsi data dengan menggunakan metode Julius Caesar. Jadi pada UTS ini ada dua pertanyaan gitu ya, ada dua permintaan. Yang pertama yaitu membuat ini sebuah enkripsi data. Untuk pertanyaan kedua yaitu apa saja komponen yang mempengaruhi keamanan sistem informasi gitu. Nah, jadi setelah saya coba gitu, setelah saya mempraktekkan metode dari Julius Caesar ini, komponen yang dapat mempengaruhi keamanan sistem informasinya yaitu yang pertama, dalam metode Caesar ini dia tuh mudah ditebak gitu. Kenapa? Karena sangat mudah untuk membacanya gitu. Misalkan nih, untuk mengenkripsi datanya menggunakan algoritma B misalnya. Nah, kalau misalkan orang sudah berhasil menemukan algoritma B itu gimana, nanti orang itu akan mudah menerjemahkannya ke dalam bentuk data yang bisa dibaca gitu. Jadi dari segi keamanannya ini cukup kurang aman gitu, karena dia
cukup mudah untuk diterjemahkan oleh orang lain gitu, atau oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut saya hanya itu aja sih komponen yang mempengaruhi keamanan sistem informasinya. Kalau misalkan ada yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.